Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kromatografi kolom dan analisis HPLC senyawa fenolik dalam fraksi Salvinia molesta Michal. Sebelumnya, kami akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Eufrasia Merlisa Murti, NIM 100, Felicia Esmeralda Veronica Wea, NIM 119, Feliciana da Silva Anggal, NIM 122, Maria Grace Penikobun, NIM 136, dan Katarina F.W. Resmianto, NIM 143. Baik, selanjutnya ada bagian-bagian yang akan dibahas pada diskusi kali ini, yang terdiri dari pertama, pendahuluan, kedua, tujuan penelitian, ketiga, metode yang digunakan, keempat, alat dan bahan, kelima, prosedur kerja, keenam, hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama, ada pendahuluan. Fraksinasi adalah proses pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolaran. Jumlah dan senyawa yang dapat dipisahkan menjadi fraksi berbeda-beda tergantung pada jenis tumbuhannya. Fraksinasi dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Misalnya, yang pertama ada metode ekstraksi cair-cair atau kromatografi cair vakum. Yang kedua ada kromatografi kolom. Yang ketiga ada size exclusion kromatografi. Dan yang keempat ada solid fase extraction. Nah, tumbuhan yang digunakan pada pengujian kali ini adalah Salvinia molesta. Salvinia molesta ini umumnya dikenal sebagai raksasa Salvinia yang merupakan pakis mengambang milik keluarga Salviniaceae. Tanaman ini dapat digunakan sebagai kandidat utama untuk mensintesis obat antioksidan untuk pengobatan berbagai penyakit dengan adanya sejumlah senyawa fenolik. Yang berikut adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk fraksinasi ekstrak etil asetat S. molesta menggunakan kromatografi kolom dan untuk mengukur senyawa fenolik yang ada dalam fraksi S. molesta dengan teknik reverse phase HPLC. Yang berikut metode yang digunakan. Metode fraksinasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kromatografi kolom. Prinsip dasar dari kromatografi kolom ini adalah prinsip adsorpsi, di mana adanya perbedaan daya serap dari masing-masing komponen, campuran, yang akan diuji, lalu dilarutkan dalam sedikit pelarut, setelah itu dimasukkan lewat puncak kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam zat penyerap. Kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk analisis dan aplikasi preparatif dan digunakan untuk menentukan jumlah komponen campuran. Kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan waktu yang cukup lama dan memerlukan bahan kimia yang cukup banyak. Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran senyawa fenolik di dalam fraksi tanaman menggunakan metode HPLC. Yang berikut ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama alat, yaitu terdiri dari saringan dengan nomor mesh 40, wadah, rotary evaporator, lemari es, oven, pelati LC atau thin layer kromatografi, HPLC PDA atau foto diode array detector. Yang berikut adalah bahan yang terdiri dari tanaman S. molesta, kertas saring, heksan, etil asetat, etanol, metanol, aseton, semprotan vanilin H2SO4, asetonitril, asam fosfat, asam asetat, air kromanorm, asam galat, katekol, asam benzoat, resorsinol, asam askorbat, vanilin, quercetin, silika gel, dan pasir laut. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama ada persiapan bahan tanaman. Bahan tanaman dibersihkan di bawah air ledeng 3 hingga 4 kali. Setelah itu dikeringkan pada suhu kamar selama 3 minggu. Bahan tanaman kering dihaluskan menjadi bubuk halus
melewati saringan dengan nomor mes 40 dan disimpan dalam wadah kedap udara. Kedua, ada persiapan ekstra tanaman. Ekstraksi dari bahan tanaman dilakukan dengan cara maserasi. 4 pelarut yang berbeda yaitu heksana, etil asetat, etanol, dan metanol digunakan untuk ekstraksi berurutan mulai dari polaritas rendah hingga polaritas tinggi. Bubuk bahan tanaman sebanyak 20 gram direndam dalam 200 ml heksana tertutup dan ditempatkan pada pengocok orbital pada 120 rpm selama 72 jam pada suhu kamar. Campuran itu kemudian ditekan dan disaring melalui kertas saring Whatman nomor 1 dan dikonsentrasikan tekanan tereduksi menggunakan rotary evaporator. Prosedur yang sama diikuti untuk 3 pelarut lainnya. Proses ekstraksi dilakukan dalam rangkap 3 dengan masing-masing pelarut. Ekstrak mentah kering disimpan dalam botol kuning dan ditempatkan di lemari es pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya ada fraksinasi kromatografi kolom ekstra etil asetat. Ekstra etil asetat menjadi sasaran kromatografi kolom silika gel untuk isolasi konstituen tanaman. Kolom kaca yang terbuat dari bahan borosilikat bentuk vertikal, lebar 40 mm kali panjang 60 mm. Dibilas dengan baik dengan aseton dan benar-benar kering sebelum pengepakan. Sepotong wol kaca ditempatkan di bagian bawah kolom dengan bantuan batang kaca. Pasir laut dengan ukuran partikel 50-70 ditambahkan ke bagian atas wol kaca dengan ketinggian 1 cm. Partikel pasir dibilas menggunakan pelarut. Heksan dituang ke dalam kolom hingga level 3/4 dengan menutup stop chalk. Silika gel dengan ukuran 60-120 mes sebanyak digunakan sebagai bahan pembungkus. Bubur silika dibuat dengan heksana dan dituangkan dari bagian atas kolom kira-kira 2/3 kolom dengan pengeringan simultan pelarut untuk membantu pengemasan kolom yang tepat. Pasir laut ditambahkan ke atas bubur silika setinggi 1 cm dalam partikel pasir dibilas dengan pelarut. Ekstra etil asetat sebanyak 20 gram dicampur dengan jumlah minimum heksana dan dituangkan ke bawah dari bagian atas kolom di sepanjang sisi dan dibilas dengan pelarut. Kemudian pasir laut ditambahkan ke bagian atas ekstra hingga ketinggian 1 cm. Level pelarut 6 cm dari atas ekstrak dipertahankan untuk mencegah pengeringan kolom. Metode elusi gradien diikuti untuk memisahkan fraksi dari ekstra etil asetat dengan menggunakan pelarut dari polaritas rendah ke polaritas tinggi, yaitu heksana di metanol, dalam berbagai rasio. Kecepatan aliran disesuaikan dengan 5 ml per menit dan 40 ml pelarut dikumpulkan untuk setiap fraksi. Fraksi dikumpulkan secara terpisah dan akan TLC untuk mendeteksi keberadaan senyawa tanaman. Pelat TLC disemprot dengan vanilin kon. Semprotan H2SO4 yaitu 15 gram vanilin dalam 250 ml etanol plus 2,5 ml H2SO4 dan dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius dalam oven udara panas selama 20-30 menit. Nilai RF dari setiap tempat dihitung.
Fraksi dengan nilai RF yang sama dikumpulkan dan dipekatkan hingga kering menggunakan rotary evaporator. Berat kering fraksi diukur. Fraksi terkondensasi dan ekstra etil asetat dianalisis lebih lanjut oleh HPLC untuk keberadaan senyawa fenolik antioksidan. Lalu yang keempat ada analisis HPLC dan fraksi dan etil dan ekstra etil asetat. HPLC ekstra etil asetat dan fraksi terisolasi dari Salvinia molesta ditentukan oleh dua metode menggunakan fase gerak yang berbeda yang dipilih berdasarkan berbagai gradasi sistem pelarut dalam waktu retensi tertentu dan deteksi elusi. Analisis semua sampel dilakukan menggunakan Shimatsu LC10AT VP. Kolom analisis terbalik fase Luna 5U-C18 dengan metode gradient biner. SPD M10A VP PDA, volume injeksi 20 ml, aliran total 1 ml per menit, suhu SPD M10A WP PDA, terus suhu oven kolom 25 derajat Celcius dan deteksi panjang gelombang 280 nanometer. Kemudian ekstra etilat sebanyak 55 mg dan setiap fraksi dilakukan dalam 3 ml metanol untuk analisis. Pelarut yang digunakan untuk fase gerak sebelumnya disaring melalui millipore dan diturunkan sebelum digunakan. Ya, baik teman-teman. Selanjutnya di sini adalah data pengamatan atau tabel hasil percobaan S. molesta pecahan. Teman-teman bisa lihat pada tabel, nanti hasilnya akan dijelaskan pada pembahasan. Lalu pada tabel kedua, kita bisa lihat data waktu retensi dari senyawa fenolik yang ada dalam EAE pada setiap fraksi dari S. molesta. Selanjutnya, ini merupakan profil HPLC senyawa fenolik dan quercetin yang ada pada EAE dan setiap fraksi dari S. molesta. Begitu juga yang kita lihat pada slide ke-10, ini masih sama merupakan profil HPLC senyawa fenolik dan quercetin yang ada pada EAE dan setiap fraksi dari S. molesta. Ya, selanjutnya pada slide ke-11, ini menunjukkan data profil HPLC senyawa fenolik dan quercetin yang ada pada EAE dan setiap fraksi dari S. molesta. Penjelasannya akan dijelaskan pada pembahasan. Yang berikutnya ada pembahasan. Ekstrak etil asetat ini ditemukan memiliki aktivitas farmakologis yang signifikan. Karenanya difraksinasi menggunakan kromatografi kolom silika gel menggunakan pelarut yang berbeda dalam berbagai polaritas. Menurut hasil penelitian ini, tingkat tanin meningkat karena tanaman matang. Penelitian ini telah mengidentifikasi 7 senyawa fenolik seperti asam askorbat, quercetin, asam galat, resorcinol, katekol, vanilin, dan asam benzoat dalam S. molesta. Penelitian ini telah mengidentifikasi 7 senyawa fenolik seperti asam askorbat, quercetin, asam galat, resorcinol, katekol, vanilin, dan asam benzoat dalam S. molesta. Senyawa fitokomponen yang menunjukkan nilai RF yang sama dikumpulkan menjadi satu fraksi tunggal. Jumlah total fraksi aktif yang diperoleh setelah pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama,
dielusi 1-164 aliquot masing-masing 40 mili dalam sistem pelarut H berbanding EA memperoleh nilai 100 berbanding 0 dan 90 berbanding 10, membentuk fraksi A. Pada eulot 165-375 aliquot masing-masing 40 mili dalam sistem pelarut H berbanding EA senilai 80 berbanding 20, 70 berbanding 30, dan 60 berbanding 40, membentuk fraksi B. Elusi 376-531 aliquot masing-masing 40 mili dalam sistem pelarut H berbanding EA senilai 50 berbanding 50, 40 berbanding 60, dan 30 berbanding 70, membentuk fraksi C. Dan pada elusi 532-583 aliquot masing-masing 40 mili dalam sistem pelarut H berbanding EA senilai 20 berbanding 80, 10 berbanding 90, dan 0 berbanding 100, membentuk fraksi D. Dan yang terakhir, elusi pada 584-650 aliquot masing-masing 40 mili dalam sistem pelarut EA berbanding MEOH senilai 100 berbanding 0, 90 berbanding 10, dan 80 berbanding 20, terbentuk fraksi E. Hasil fraksinasi yang diperoleh ditunjukkan pada tabel 1, yaitu pada slide ke-7. Yang berikutnya, profil HPLC, fraksi S molesta, dan EAE dianalisis untuk 7 senyawa fenolik yang telah disebutkan sebelumnya. Senyawa fenolik hadir di setiap fraksi dan EAE ditunjukkan pada tabel 2, 3, dan 4 pada slide ke-8 dengan puncak menunjukkan fraksi retensi berbeda atau RT. Senyawa fenolik yang terdapat dalam EAE gambar 1 dan 2 pada slide ke-8 itu adalah vanilin dengan waktu retensinya itu 28,254 menit. Asam benzoat waktunya 39,809 menit. Quercetin 13,694 menit. Asam askorbat waktunya 2,875 menit. Asam galat 6,97 menit. Dan resolkinol 12,850 menit dan katekol 16,200 menit. Baik, lanjut. Yang berikutnya quercetin, waktu retensinya 14 menit. Asam askorbat waktunya 2,909 menit. Katekol waktunya 15,966 menit. Vanilin waktunya 28,116 menit. Dan asam benzoat waktunya 40,74 menit. Hadir dalam fraksi A pada gambar 3 dan 4. Yang berikutnya ada asam askorbat, waktunya 2,879 menit, quercetin 13,859 menit, asam galat 5,977 menit, resorcinol 12,629 menit, katekol 15,849 menit, vanilin 27,853 menit, dan asam benzoat 40,710 menit. Terdapat pada fraksi B pada gambar 5 dan 6. Yang berikutnya, asam galat 5,795 menit, asam askorbat 2,888 menit. Yang berikutnya ada quercetin 13,714 menit, resorcinol 12,746 menit, katekol 15,428 menit, dan vanilin 28,104 menit. Hadir dalam fraksi C pada gambar 7 dan 8. Yang berikutnya ada katekol 15,732 menit, asam askorbat 2,862 menit, resorcinol 12,499 menit, quercetin 13,958 menit, vanilin 28,579 menit, dan asam benzoat 39,918 menit. Hadir dalam fraksi D pada gambar 9 dan gambar 10.
Yang berikutnya ada resorsinol, yaitu 12,585 menit, katekol 15,849 menit, vanilin 28,782 menit, asam benzoat 40,557 menit, quercetin 13,656 menit, asam ascorbat 2,868 menit, dan asam galat 5,994 menit terdapat pada fraksi E pada gambar 11 dan 12. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya senyawa fenolik seperti asam ascorbat, quercetin, asam galat, resorsinol, katekol, vanilin, dan asam benzoat dalam fraksi ekstra etil asetat dari Salvinia molesta. Penelitian ini telah menemukan bahwa Salvinia molesta memiliki khasiat obat yang polaritas dan merupakan antioksidan alami yang kuat karena adanya sejumlah senyawa fenolik. Tanaman ini dapat digunakan sebagai kandidat utama untuk mensintesis obat antioksidan untuk pengobatan berbagai penyakit yang berkaitan dengan stres oksidatif. Oleh karena itu, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memurnikan komponen fenolik ini untuk digunakan sebagai senyawa timbal untuk pengembangan obat antioksidan baru. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.